Hai sahabat kompas.com, balik lagi sama saya Nanda. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Kia Seltos GT Line. Mobil ini merupakan trim tertinggi dari keluarga Seltos. Kira-kira kalian tahu nggak ya perbedaannya dengan varian atau versi standarnya? Penasaran nggak sih? Yuk kita ulas satu persatu. Oke, kalau kita lihat dari sisi eksterior, sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya antara Kia Seltos GT Line dengan yang versi standar, yaitu masih menggunakan grill Tiger Nose, ciri khas dari Kia. Cuma yang membedakan adalah di sini udah ada aksen-aksen merah nih yang bikin mobil ini terlihat lebih sporty. Seperti di sini sudah ada emblem GT Line yang menunjukkan kalau mobil ini merupakan varian atau versi GT Line-nya. Terus kita ke bagian bawah juga, bagian skid plate-nya itu udah ada aksen berwarna merah ya. Dan ini kalau kalian perhatikan, tampilan skid plate-nya ini berbeda dengan yang versi standar. Nah, kalau bicara soal lampu, itu masih sama dengan varian sebelumnya, masih menggunakan LED yang dilengkapi dengan daytime running light. Di bagian bawahnya juga masih ada fog lamp yang sama seperti varian standarnya. Sekarang kita beralih ke bagian samping. Beralih ke bagian samping, di sini secara dimensi memang masih sama ya, dan kalau kalian lihat juga nggak ada perbedaan yang signifikan. Bannya pun masih sama, masih menggunakan profil 215 60 ring 17. Cuma untuk yang varian GT Line ini di kaliper remnya itu udah ada kaliper rem berwarna merah, dan bagian ban sininya juga dia dilengkapi dengan aksen berwarna merah. Nah, untuk spionnya juga sudah menggunakan retract yang sama seperti varian standarnya, dan di sini di bagian side modelingnya ini terdapat aksen merah yang menunjukkan mobil ini merupakan varian GT Line. Kalau kalian lihat, ini bukan stiker ya, tapi ini benar-benar dibuat aksen merah. Nah, yang kurang menurut saya dari bagian samping ini adalah pintunya masih menggunakan aksen chrome. Mungkin kalau misalnya menggunakan aksen piano black, membuat mobil ini tuh makin terlihat sporty ya. Cuma ya itu ya bisa dimaklumi lah, atau nggak terlalu signifikan gitu. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Nah, beralih ke bagian buritannya, ini nggak ada perbedaan yang signifikan sama yang versi sebelumnya. Masih sama, yaitu ada aksen chrome yang menjulur sampai ke ujung. Tapi yang membedakan yaitu di sini ada emblem GT Line yang menunjukkan kalau mobil ini ada varian GT Line. Kemudian di bawah, itu rear skid plate-nya juga udah ada aksen berwarna merah. Jadi mobil ini kayak kelihatan lebih sporty ya. Nah, selebihnya masih sama pada bagian belakangnya. Kalau gitu kita langsung beranjak ke bagian interior. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam kabin Kia Seltos GT Line ini. Secara keseluruhan, tampilan kabinnya ini hampir sama dengan tipe EX Plus atau tipe tertingginya, yaitu udah ada sunroof juga kan. Cuma yang membedakan itu, ada aksen-aksen tambahan yang menunjukkan kalau mobil ini varian GT Line, seperti contohnya di bagian kursi. Nah, kalau kalian lihat di sini kursinya sudah menggunakan bahan kulit dengan aksen jahitan berwarna merah yang ada emblem GT Line-nya. Nggak hanya di kursi, di bagian karpet pun itu sudah ada tulisan Kia Seltos yang didesain berwarna merah dan hitam. Nah, di bagian setirnya juga nih terlihat lebih sporty ya, dengan bahan kulit, terus ada jahitan-jahitan berwarna merah. Terus di sini juga sudah ada emblem dari GT Line. Dan di bagian setirnya sayangnya masih tilt aja nih, belum teleskopik tuh. Nah, kemudian di bagian samping pengemudi ini juga sudah dilengkapi dengan armrest yang berbahan kulit. Sedangkan kalau untuk selebihnya ya bahannya masih hard plastik. Terus juga ini bagian dashboardnya masih hard plastik juga, dengan dilengkapi ini ya, head unit dan MID yang nyambung bernuansa piano black. Sedangkan untuk dashboard bagian kiri ini sudah soft touch ya, dilengkapi dengan jahitan-jahitan. Kayak kalau warna merah lebih oke deh jahitannya ya, biar sesuai dengan tema kursi juga setirnya. Nah, kemudian bagian pedalnya juga berbeda nih dengan versi standar, yaitu sudah dilengkapi metal yang ada bagian karet berwarna hitamnya. Nah, ini gunanya untuk menghindari selip ketika mengemudi.
Nah, setelah tadi membahas eksterior dan sedikit interior, nih fitur-fiturnya juga ada yang baru dari Kia Seltos GT Line. Kalau untuk MID, kita lihat dulu nih, MID-nya tampilannya masih sama seperti versi yang standar. Masih ada, masih percampuran antara digital dan analog. Di situ juga di layar MID ini sudah ada informasi tentang informasi berkendara, terus konsumsi BBM, juga kecepatan. Hampir sama dengan varian yang sebelumnya. Di bagian setir pun juga hampir sama, yaitu yang di sebelah kiri adalah untuk mengatur audio, angkat telepon dari setir. Terus kemudian untuk ada mengatur mode berkendara, mengatur MID, cruise control. Namun ada yang berbeda nih, yaitu kalau untuk di GT Line dia sudah ada fitur head-up display yang bisa muncul ketika kita pencet nih tombol yang di sebelah kanannya. Nah, head-up display sendiri ini fungsinya adalah untuk melihat kecepatan ketika kita mengemudi. Jadi pengemudinya tuh nggak usah fokus ke layar MID, cukup melihat ke arah jalan, terus di situ juga sudah ada informasinya. Nah, kemudian beralih ke bagian samping. Di bagian samping ini juga udah berbeda nih head unitnya dengan yang versi standar. Kalau yang versi standar itu layarnya masih 8 inci, terus di bagian kiri kanannya itu ada tombol. Sedangkan kalau yang versi GT Line, dia head unitnya sudah full touchscreen dan layarnya juga lebih besar, yaitu 10,25 inci. Nah, terus kita beralih ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada untuk pengaturan AC yang masih sama seperti versi sebelumnya. Terus juga ini di sini ada tombol untuk mengatur semburan udara, terus untuk mengatur ventilator dan ya untuk keperluan AC lah ya, yang sama seperti yang standar. Nah, di bawahnya juga sudah ada wireless charging. Terus kemudian di sini sudah ada 3 kompartemen. Untuk yang pertama ini untuk connect ke Apple CarPlay, terus yang sebelahnya adalah untuk charging, dan ini juga untuk cas. Nah, berlanjut ke bagian tengah, di sini sudah ada mode drive dan traction yang sama seperti mode sebelumnya. Kalau di drive-nya itu ada mode normal, sport, dan juga eco. Sedangkan untuk traction-nya itu ada snow, mud, sama sand. Nah, yang membedakannya itu di sini ada ventilated seat nih untuk yang versi GT Line. Jadi kalau misalnya kita panas-panasan dari luar, terus tiba-tiba pengen masuk ke mobil, tinggal nyalain ventilated seat, tuh bisa adem banget di bagian punggung dan di bagian. Nah, di sini juga udah ada tombol untuk menyalakan atau mematikan sensor parkingnya. Di sebelahnya ini ada tombol view untuk melihat keadaan belakang mobil. Jadi kalau dipencet, dia akan muncul dari layar head unit. Nah, untuk kursi di sebelah kiri juga sudah ada fitur ventilated seat-nya nih. Cuma yang di belakang itu belum ada. Nah, lanjut ke bagian transmisi. Transmisinya tuh sama seperti versi yang standarnya, modelnya sama. Cuma dia bedanya di GT Line ini ada jahitan berwarna merah. Terus kalau misalnya di versi yang GT Line, transmisinya itu sudah Triptonic yang bisa diganti giginya itu melalui setir, karena di sini sudah ada tombol untuk pedal shift-nya. Jadi makin sporty nih dan berkendaranya semakin menyenangkan. Nah, di layar head unit ini juga sudah cukup banyak ya fiturnya yang bisa dinikmati. Pertama itu ada Apple CarPlay dan Android yang harus dikonekin melalui kabel USB, terus juga ada radio. Kemudian juga pengemudi sudah bisa mengangkat telepon atau mengakses ponselnya melalui head unit ini. Dan yang membedakan lagi, kalau versi GT Line itu sudah ada fitur sound mode. Kalian bisa mengganti ambience light dari fitur sound mode ini, jadi nanti akan sesuai ritmenya dengan lagu yang sedang diputar. Seltos GT Line ini juga sudah dilengkapi dengan electric mirror. Jadi kalau misalnya yang dulu kita masih pakai tuas nih untuk meredam silau dari kendaraan belakang, ini tinggal pakai tombol aja. Kita pencet, otomatis lampu kendaraan dari belakang yang silau itu akan diredam sama fitur ini. Nah, di konsol bagian tengah ini sudah ada kompartemen untuk menaruh 2 cup dan juga sudah ada rem parking brake. Sayangnya dia belum elektronik. Terus di sininya juga sudah ada armrest yang bisa kalian adjust. Tuh, dia bisa lebih panjang, terus bisa dibalikin lagi. Nah, di dalamnya ini ada tempat penyimpanan yang menurut saya sih nggak begitu besar ya tempat penyimpanannya untuk menaruh keperluan ketika berkendara.
Nah, di bagian baris kedua ini nuansanya masih sama, hitam dan juga merah nih di bagian jok. Nah, kalau untuk posisi duduk sendiri masih terbilang nyaman karena ini untuk bagian punggungnya cukup rebah. Terus untuk bagian kaki saya juga masih cukup lapang, tuh masih ada sisa 2 kepal. Dan untuk bagian kepalanya juga masih cukup ada ruang, masih ada 2 kepal juga. Terus untuk kenyamanannya juga di sini sudah ada armrest di bagian tengahnya yang dilengkapi dengan 2 cup holder. Jadi kalian bisa naruh minuman di sini. Dan juga di sini udah ada AC di bagian tengahnya. Jadi untuk baris kedua juga nggak akan kepanasan nih. Serta udah dilengkapi dengan power outlet juga. Kemudian untuk menaruh barang di sini juga sudah disediakan kantong di bagian belakang sisi pengemudi dan juga penumpang di bagian kiri depan. Sekarang kita lihat kapasitas bagasinya. Sebenarnya nggak ada perbedaan ya kapasitas bagasi antara yang versi GT Line dengan versi yang sebelumnya. Masih sama-sama cukup luas ini, bisa menampung kira-kira 3 koper besar. Dan kalau misalnya kalian membutuhkan ruang juga ini bisa dicopot dan kursi kedua juga bisa direbahkan. Jadi kapasitas ruangnya lebih besar untuk menaruh barang yang diperlukan. Oke, sahabat kompas.com, sekarang saya sedang mencoba mobil Kia Seltos GT Line ini berkendara di dalam kota. Sebenarnya saya udah mencoba mobil ini sekitar 5 hari di dalam kota dan juga di luar kota. Nah, untuk impresi berkendara saya, yang pertama itu dari segi visibilitas dulu ya. Kalau dari segi visibilitas, mobil ini cukup memberikan pandangan yang cukup baik ya, karena pas kaca depannya juga lebar, terus pilarnya juga nggak terlalu tebal. Kita lihat ke bagian belakang juga dari spion tengah tuh kelihatan nih semuanya. Dan untuk bagian depannya itu nggak terlalu, cupnya tuh kan nggak terlalu tinggi ya, dan nggak terlalu panjang juga. Jadi kita masih bisa ngelihat dengan jelas nih untuk ke depan. Kemudian dari sisi kekedapan kabin. Nah, sayangnya kurangnya adalah untuk noise, baik itu angin, terus kemarin juga kan dalam kondisi hujan saya berkendara, itu gemericik air di luar tuh masih terdengar cukup jelas. Kayak gini nih, ada kendaraan lewat, suara mesinnya tuh masih masuk ke dalam kabin. Jadi kalau untuk kebisingannya masih cukup terdengar jelas ya di dalam sini. Terus untuk suspensi, untuk bantingan mobil ini cukup keras karena balik lagi ya, ini kan versi yang sportnya atau yang memang mobil ini tuh merupakan versi sportnya ibaratnya yang ada, karena udah dilengkapi Triptonic dan pedal shift kan. Jadi memang suspensi yang keras itu ya harga yang harus dibayar untuk mobil yang cukup agresif seperti GT Line ini. Gitu. Walaupun memang bantingannya atau suspensinya tuh masih dalam batas yang wajar, jadi kita juga masih bisa menikmatinya gitu saat berkendara. Nah, untuk mode berkendaranya sendiri itu saya udah coba 3 mode berkendara, yaitu Eco, Sport, dan Normal. Nah, ini sekarang saya mencoba yang normal. Sebenarnya kalau yang normal ya sama aja sih ya, maksudnya sama seperti yang versi standar gitu. Karena kan untuk tenaganya sendiri kebetulan kan GT Line ini sebenarnya mesinnya sama ya, sama versi yang standar, yaitu mesinnya 1400 cc turbo dengan tenaga 140 PS dan torsinya itu 242 Nm. Jadi tidak begitu perbedaan yang signifikan ya sama yang versi standarnya. Cuma karena yang GT Line ini kan sebenarnya ada mode berkendaranya ditambah udah Triptonic kan, dilengkapi dengan pedal shift juga. Jadi pasti pas kita aktifin mode sport, otomatis perasaan berkendaranya tuh semakin pas kita gas tuh semakin responsif kan, tenaganya juga semakin besar juga, nggak butuh effort lebih gitu saat kita nekan pedal gas. Itu untuk yang mode sport.
Nah, ditambah lagi kalau misalnya kita aktifin transmisi triptoniknya pakai pedal shift tuh pasti makin responsif lagi dan makin menyenangkan ya untuk kalian yang pecinta kecepatan dan berjiwa sporty. Nah, kalau kalian pengen irit nih konsumsi bahan bakarnya, itu bisa menggunakan mode eco. Ya, kemudian untuk pengemudi lagi diuntungkan dengan fitur electric seat ini. Jadi ketika posisi duduknya nggak enak nih, kita nggak usah berhenti dulu untuk ganti posisi duduk karena dia kan udah elektrik ya, jadi tinggal tuh majuin atau mundurin. Ini juga bisa dimaju mundurin, jadi lebih lebih simple, lebih fleksibel, nggak perlu berhenti dulu untuk ganti posisi duduk. Nah, ditambah lagi nih kalau misalnya lagi panas-panas gini cuacanya, tinggal pakai ventilated seat. Itu rasanya kayak adem banget di bagian punggung sama di bagian paha tuh, kayak enak. Apalagi kalau dari luar panas-panasan, fitur ini membantu banget sih. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri. Nah, kebetulan saya udah coba mobil ini selama 5 hari di rute dalam kota dan luar kota. Untuk rute dalam kota dulu ya. Untuk rute dalam kota itu saya menghabiskan konsumsi bahan bakarnya itu sekitar 14 km per liter. Dengan jarak sekitar 40 km. Cukup irit ya, karena kebetulan kemarin kan saya ngelewatin jalan yang memang macet di dalam kota, terus banyak stop and go-nya. Jadi dengan konsumsi bahan bakar segitu ya menurut saya cukup irit. Kemudian kalau untuk di luar kota, konsumsi bahan bakar yang saya habiskan itu 16,7 km per liter. Irit banget, karena kan memang kondisi jalannya juga nggak macet, lewat tol. Terus juga kebetulan jaraknya itu sekitar 140 km. Jadi memang irit sih mobil ini. Dan satu lagi, pas saya berkendara itu mode yang saya gunakan itu mode normal. Jadi kalau konsumsi bahan bakar tuh sebenarnya nggak bisa jadi patokan ya, karena bisa lebih boros atau bisa lebih irit, tergantung sama gaya berkendara. Terus tergantung juga dari bahan bakar yang digunakan, banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk handlingnya sendiri, mobil ini juga cukup baik ya. Ketika dibawa ke jalan yang macet atau jalan yang sempit, mobil ini juga cukup cukup lincah gitu handlingnya. Jadi walaupun dimensinya lumayan agak besar untuk ukuran SUV compact lebih tepatnya, tapi handlingnya cukup lincah. Iya, itu tadi review singkat saya dan impresi berkendara sedikit saya dengan Kia Seltos GT Line. Secara keseluruhan, mobil ini memang menyajikan pengalaman berkendara yang menyenangkan ya, karena sudah ada fitur triptoniknya dan juga sudah ada fitur pedal shiftnya. Jadi buat kalian yang pecinta kecepatan dan berjiwa sporty, mobil ini bisa banget nih menjadi pilihan untuk kalian. Tapi ada minusnya. Sayangnya dengan harga 415 juta, mobil ini belum menyajikan fitur keamanan seperti pesaingnya yang sudah memberikan fitur keamanan dengan rentang harga yang sama lah. Oke, itu dia sekian review singkat saya. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kompas Otomotif. Dan jangan lupa nonton video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!